Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari surga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you. We want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Bapa. Dan kau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu troubled. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang, ya. Jangan kamu takut, khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi, bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludai, dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya, the fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan dan saya tetap bisa mengucap syukur sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik, kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama, dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius, dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya, shalom jemaat yang terkasih. Sungguh waktu yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama melalui ibadah onsite dan online. Jadi saya juga mau menyapa untuk warga kerajaan Allah yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada, yang mengikuti ibadah secara online. Shalom, selamat pagi. Boleh lambaikan tangan Anda, luar biasa. Oke, meskipun kita tidak kelihatan secara roh, kita akan merasakan juga keikutsertaan jemaat yang terkasih di rumah atau dimanapun Anda berada saat ini. Puji nama Tuhan, luar biasa kita boleh beribadah secara onsite lagi. Dan
bersyukur ada beberapa fakta menarik ya yang boleh kita nikmati anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Fakta yang pertama adalah kita percaya penggenapan Tuhan semakin dekat karena kita juga semakin dekat dengan tanah gereja GBI Rock Malang di sebelah. Itu fakta yang kedua. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah kita bersyukur bahwa kita berada di lokasi yang boleh dibilang fungsinya adalah tempat olahraga. Ya, ini adalah tempat olahraga jasmani. Pagi hari ini kita olahraga rohani. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk kesempatan kita boleh bersama menikmati anugerah Tuhan. Mungkin udah lama gak ketemu. Saya sama Mama Ing juga udah lama gak ketemu. Ya, Mama Ing sempat ke rumah tapi kami gak ada semua. Ya, akhirnya kita bertemu kembali. Pak Yohanes yang biasanya ada di luar pulau. Pagi hari ini bersekutu bersama dengan kami bersama Ibu. Luar biasa Pak Probo. Halo Pak Probo. Luar biasa. Biasanya kita ketemu di layar kaca. Layar gadget pagi hari ini. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan untuk bersama-sama beribadah secara onsite. Baik, luar biasa. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Saya ajak kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau sampaikan salam distancing ya mungkin ya. Salam distancing. Lambaikan tangan Anda, kita percaya bahwa Tuhan baik. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tanganmu, katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, soraklah, soraklah, haleluya, amin. Sorak
soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir pagi hari ini, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh,
kita berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami beroleh kekuatan. Di dalam Engkau Tuhan kami beroleh keselamatan. Sungguh Kau Allah yang setia Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang mulia Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Kau sudah pulihkan hidup kami. Hanya Kau satu-satunya harapan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Karya yang sempurna yang boleh kami nikmati dalam setiap detik kehidupan kami. Ya Yesus, kadang kami merasa ragu. Dengan begitu banyak hal yang boleh kami alami. Tapi kami percaya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ucapkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, haleluya. Doa dan iman kami Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas? Terima kasih.
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Mari kita katakan syukur kita dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Kami rindu jamahan-Mu Yesus. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Lingkupi setiap kami. Haleluya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, haleluya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa memulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan, boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami boleh lakukan Tuhan, kami boleh kerjakan Tuhan. Untuk boleh menjadi pelita kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh tetap di dalam jalan-Mu saja Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Pagi hari ini Tuhan, Kau mau berikan hati kami, Kau mau sediakan hati kami Tuhan. Sebagai tanah yang subur Tuhan. Untuk Kau boleh taruh benih-benih firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau mau terus jaga Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap kami. Kau mau jaga firman-Mu. Kami boleh berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berserah, siap mendengarkan suara hati-Mu oleh hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Untuk boleh menjadi perpanjangan suara-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Mari setiap jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom warga kerajaan, baik yang ada di rumah mengikuti secara online dan juga saudara yang puji Tuhan mengikuti the first time ya untuk PPKM kedua ini. Kita telah memulai hari ini, puji Tuhan, teman-teman yang sudah bekerja ya. Terima kasih juga untuk MLI yang sudah memberikan kepada kami tempat. Dan kita akan trial bagaimana bisa diterima yang di rumah. Halo, lambaikan tangan saudara atau berikan reaction. Suaranya oke? Baik. Kemudian yang di onsite juga kita akan ini ya. Semoga bisa diterima dengan baik, puji Tuhan. Mulai bulan Oktober ini, kalender perjalanan di gereja kita telah mencapai 3 bulan terakhir sekarang. Ya, di mana kita masuk kepada season of winter. Nanti Oktober, November, Desember kita akan membahas tentang bingkai besarnya 3 bulan terakhir itu adalah fathers. Ya, jadi bapak. Kenapa kita mesti memahami ini dulu? Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana Bapa itu dan tentu yang kita kenal sebagai Bapa yang baik. Saya berpikir begini, kita ini menanjak terus 3 bulan pertama di Januari, mulai dari child, anak-anak, menanjak terus, remaja, dan dewasa, dan akhirnya Bapa. Saya mikir, ujungnya kok tidak kakek ya? Pernah mikir nggak saudara? Kenapa tahun ini dalam rangkaian pelajaran sepanjang setahun, nanti 3 bulan ini kita akan bicara tentang Bapa. Ya, ayatnya, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang surga adalah sempurna. Perjalanan dari
pelajaran rohanian kita sepanjang tahun ini nantinya berkulminasi pada Bapa ini, pada akhir tahun ini. Tentu ada sub-subnya pada bulan ini kita build, jadi dibangun. Tapi tema besarnya untuk 3 bulan ini kita Father. Kenapa Bapa menjadi titik yang teratas dalam perkembangan pelajaran kita sepanjang tahun ini? Ini yang saya temukan. Karena Bapa itu adalah figur. Kenapa Bapa? Karena Bapa adalah figur karakter puncak dalam kesempurnaan. Perhatikan ini. Dan Bapa adalah matang dalam semua aspek kehidupan. Makanya berhenti di Bapa. Kok tidak berhenti di kakek atau di nenek gitu ya? Ya karena Bapa itu adalah figur karakter puncak sebetulnya dalam kesempurnaan. Di ayat tadi kan dikatakan begini, harus kamu sempurna karena Bapa itu sempurna. Maka ketika kita bicara tentang Bapa itu sebetulnya bukan saja nanti kalau terjemahan bebasnya itu Aba, ayah, Bapak, bahkan Bapak itu tidak hanya menunjuk kepada karakter-karakter reproduksi belaka. Tapi yang disebut Bapak itu bisa juga begini, ketua kelompok atau yang menurunkan sebuah klan, kaum, itu Bapak. Jadi dia punya generasi-generasi berikutnya. Jadi kematangan figur karakter puncak. Dan Tuhan Yesus, saya sempat ngomong dengan istri saya, kenapa kok disebut Bapa? Lalu istri saya ngomong, ya karena Tuhan Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapanya. Kalau ditinjau tuwek-tuwekan, saya mikir begini, kok Allah itu tidak disebut kakek Allah? Atau Allah kakek? Allah mbah? Atau Allah engkong, Allah opa, kan lebih tua. Tapi kok Allah Bapa? Gitu. Di sini saya dapatkan sesuatu itu begini. Karena Bapa itu karakter puncak dalam kesempurnaan. Kalau sudah kakek atau sudah nenek, itu sudah tidak lagi sempurna biasanya, maaf. Pada umumnya makin tua, itu sebetulnya sudah tidak lagi menunjukkan kesempurnaan sebuah karakter. Karena banyak secara biologis makin tua kadang-kadang kembali kepada anak-anak, bukan? Makanya kemudian terminologinya itu ada di Bapa, begitu. Jadi tidak ada kakek Allah atau Allah kakek. Nah, secara fisik memang tidak bisa hitung-hitungan semakin tua. Tetapi Allah membuat deskripsi bahwa Bapa itu dalam anggapan pikiran struktur Allah adalah kematangan, figur karakter puncak dalam segala aspek kehidupan. Kita jalan terus supaya nanti utuh. Pernah hanya sekali Allah Bapa itu disebut yang lanjut usia, itu pernah. Dalam salah satu kitab Wahyu juga disebut yang lanjut usia. Tapi secara umum Allah itu diperkenalkan dalam figur Bapa. Ini penting buat kita. Pemahaman ini memiliki arti yang sungguh-sungguh dalam. Sehingga diharapkan karena Allah yang kita sebut Bapa itu adalah sempurna, beliau menghendaki setiap Bapa-Bapa kita ini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana perbedaannya ini. Harus juga sempurna. Dalam satu sisi, saya juga pernah sampaikan kepada Pak Sugiarto dalam ngomong-ngomong, Bapa itu yang pertama memang menunjuk kepada karakter maskulin. Ya, tetapi Allah itu beyond gender, saudara.
Ya, Allah itu lanang apa wedok? Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi juga tidak banci loh. Allah itu beyond gender. Tidak dapat didefinisikan dalam ukuran gender. Karena beliau adalah roh. Rujukannya di mana? Satu ketika orang bertanya kepada Yesus, kalau ada seseorang meninggal suaminya terus menikah lagi bagaimana guru? Intinya begitu. Nanti di kekekalan suaminya dia itu siapa? Ya misalnya janda karena ditinggal mati sama suaminya terus kawin lagi. Bahkan dalam pertanyaan orang-orang kepada Tuhan Yesus, kawin lebih dari 1 kali lagi. 2-3 kali lalu timbul pertanyaan, nanti di kekekalan itu dia itu istrinya siapa? Lalu Tuhan ngomong, dia tidak istrinya siapa-siapa. Karena di kekekalan itu tidak ada lagi gender. Orang tidak kawin dan mengawinkan. Begitu loh. Apa ini implikasi pengertiannya supaya kita utuh bicara soal Bapa? Itu tidak hanya bias gender. Yang kedua, memang Bapa itu dalam figur maskulin disebut itu dari Tuhan Yesus sendiri. Tetapi sesungguhnya Allah itu tidak bergender. Enggak lanang, enggak wedok, enggak wandu. Apa? Beyond gender. Di kekekalan tidak ada kawin dan mengawinkan. Ya apa itu? Ya, saya belum tahu definisinya secara dalam. Besok kita akan ngerti. Tidak ada laki-laki dan perempuan nantinya dalam kekekalan. Lalu apa implikasinya yang kedua? Bapa itu artinya juga begini. Karena matang dalam semua aspek kehidupan, Bapa itu juga bicara tentang fungsi. Gitu loh. Tidak hanya sekedar gender. Laki-laki dan perempuan, bukan. Tetapi juga berfungsi. Fungsinya. Itulah sebabnya kita mesti belajar dulu bagaimana Bapa yang baik itu. Saya lanjutkan begini. Pemahaman tentang Bapa yang baik itu akhirnya mempunyai 2 konsekuensi. Ya, jadi kalau bicara Bapa itu nanti utuh ya, sebuah karakter yang sempurna, bisa juga nanti berwujud gender selama di bumi, tapi bisa juga berarti fungsional secara keseluruhan. Ada 2 implikasi kalau kita menganggap Bapa itu adalah Bapa yang baik. Implikasi yang pertama adalah kita menjadi umat atau anak-anak yang tidak perlu khawatir, katakan amin. Ini penting dulu ya. Kenapa? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Implikasi pertama kalau kita paham bahwa Allah di dalam Kristus adalah Bapa yang baik, maka kita mesti ngerti bahwa beliau tidak akan pernah meninggalkan kita apapun keadaannya. Amin. Walaupun pandemi, walaupun masa sulit, kita perlu yakin jika kita adalah anak-anaknya, kita tidak perlu khawatir. Amin. Buat yang onsite maupun yang online. Pegang ini. Jangan berkhawatir apapun yang terjadi dalam hidupmu, sepanjang engkau memahami bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik. Implikasi kedua. Karena Bapa yang baik itu, maka kita mesti harus berhubungan beliau dengan rasa takut dan hormat. Ini. Ayatnya di firman Allah yang hidup, Ibrani 12 ayat 7, biarlah Allah mendidik saudara. Sebab ia, Bapa itu, melakukan apa yang dilakukan setiap Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Apa itu? Pernahkah saudara mendengar tentang seorang anak yang tidak pernah diajar oleh ayahnya? Implikasi kedua, karena Bapa itu baik. Nah ini.
Di situ melekat yang namanya takut dan hormat kepada beliau. Karena Bapa itu baik, maka Bapa itu juga punya hak untuk mendidik anak-anaknya. Karena Bapa itu baik, maka Bapa itu tidak membiarkan anak-anaknya berada di dalam kesulitan. Karena Bapa itu baik, maka Bapa itu juga tidak akan membiarkan anak-anaknya yang mulai melenceng dan kehilangan arah. Nah, sisi ini pun harus kita pahami kalau kita belajar tentang fathers. Maka beliau juga punya hak. Saya punya hak, ini ada anak saya Mika di sini. Punya hak untuk mendidik, menghajar, selain mencukupi kebutuhannya, tapi melekat juga di Bapa yang baik itu adalah tugas untuk mendisiplin anak-anaknya. Pada sisi ini, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita mesti sadar pengenalan kita akan Bapa harus komplit. Tidak saja kita memahami beliau sebagai penyedia, tapi beliau adalah juga penghajar dan pendidik. Tidak seperti kemarin di morning devotion yang saya sampaikan, Imam Eli tidak melakukan fungsinya terhadap anak-anaknya, bukan? Sehingga membiarkan sesuatu yang bisa menyebabkan kehancuran anak-anaknya. Itu bukan Bapa yang baik. Bapa yang baik akan mengambil tanggung jawab sebagai pembenar dari seluruh orang-orang yang ada di bawahnya. Tidak segan mendidik anak-anaknya. Ini penting buat kita supaya kita menyadari betul tentang bagaimana kita memiliki Bapa. Kebanyakan orang Kristen hanya suka yang ini saja. Oh, seneng. Artinya apapun akan dipelihara, tidak khawatir. Pujian-pujian selalu dinaikkan, dia Bapa yang baik. Bapa yang terus menggendong kita, membela dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita mesti ngerti bahwa beliau punya hak juga untuk mendidik kita. Pengertian ini harus seimbang. Warga kerajaan di Malang ini mesti paham. Kalau engkau mengakui Bapa di surga adalah Bapa yang baik, sekaligus di situ ada penyerahan secara totalitas terhadap didikan Bapa. Kita masuk. Bagaimana kalau begitu kriterianya? Bisakah kalau kita kembali ke bagian awal? Karena Bapa itu sempurna supaya kita sempurna. Bagaimana kita juga harus menjadi Bapa? Itu tadi dari aspek Allah. Sekarang dari aspek warga kerajaan. Bagaimana kita juga bisa menjadi Bapa yang baik? Itu tujuan dari renungan kita pada 3 bulan ke depan. Karena kita punya Bapa yang baik. Yang punya 2 aspek seperti itu. Lalu bagaimana seseorang itu bisa disebut juga menjadi Bapa yang baik pula. Begini, ada 2 syarat utama yang sangat mendasar. Yang mencakup semua aspek. Seperti begini ya, 10 perintah Allah itu dijabarkan ke dalam 613 aturan. Tapi diringkes kembali oleh Tuhan Yesus menjadi 2 saja. Betul ya? 10, orang-orang Yahudi, Yudaisme mengembangkannya menjadi 600 lebih aturan. Tapi Tuhan Yesus menyederhanakan kembali menjadi 2. Kasihi Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu, tidak ada Allah lain dalam hidupmu, dan kasihi sesamamu manusia. Pada 2 hukum itulah bergantung seluruh hukum Allah, kan begitu kata Tuhan. Maka untuk menjadi Bapa pun
Bapak yang baik itu banyak syarat. Kalau belajar pelajaran tentang fathering itu banyak. Tapi pagi ini izinkan Tuhan taruh hanya 2 syarat penting. Kita akan belajar dari hidupnya Bapak orang percaya, Abraham. Kita akan lihat 2 syarat utama warga kerajaan untuk menjadi Bapak yang baik juga. Yang pertama, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Apa yang pertama? Kapan Abraham mulai disebut sebagai bapa? Abram itu dirubah setelah peristiwa sunat itu, dia dirubah menjadi Abraham, dan Allah di sini mengindikasikan penting. Kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Artinya begini, seseorang akan punya hak nantinya, layak disebut sebagai bapa yang baik, yang menjadi turunan dari Allah yang baik, sesuai dengan perintah Tuhan adalah ketika dia mampu melahirkan generasi. Mampu melahirkan generasi. Abraham akan menjadi bapa, dilanjutkan oleh Tuhan, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Abraham disebut menjadi seorang bapa banyak bangsa. Tuhan mengikutkan syaratnya, dan itu juga menjadi syarat kita. Kita harus mampu melahirkan generasi. Di sini ada persoalan yang perlu kita bahas. Yang Tuhan mau adalah kalau kita mau disebut sebagai bapa yang baik. Hai bapak-bapak di Rock Malang, Anda, kita semua harus mampu melahirkan generasi. Bukan sekedar melahirkan keturunan. Saya ingin sampaikan, untuk melahirkan keturunan tidak butuh bapa sebetulnya. Bukan fungsi bapa saja, terlalu besar fungsi bapa. Apa untuk melahirkan keturunan? Bahasa Indonesia indah, lihat. Untuk melahirkan keturunan itu butuh laki-laki dan perempuan. Kita mesti ngerti bedanya. Laki-laki itu masalah gender. Berhubungan dengan, reproduksi. Maka disebut laki-laki. Pria itu bicara soal karakter. Gak bodoh. Kalau mau sekedar menghasilkan keturunan, anak, itu butuh laki-laki dan perempuan. Tapi yang Tuhan maksud hari ini untuk menjadi seorang bapa, kalau hanya menghasilkan anak, itu belum tentu dia disebut bapa. Yang moderat hanya disebut ayah. Bingung kan? Dalam terminologi ini kita mesti ngerti, karena apa? Syarat menjadi bapa yang baik itu, maksud Tuhan begini, hei kamu orang percaya, kalau kamu mau disebut bapa yang baik, kamu tidak sekedar mampu melahirkan keturunan, tapi harus mampu melahirkan generasi. Bedanya apa? Generasi di sini yang Tuhan taruh dalam roh dan hati saya untuk disampaikan adalah melahirkan generasi itu artinya punya kemampuan menduplikasi. Tolong bahasa ini dicerna pelan-pelan. Punya kemampuan untuk menduplikasi atau meneruskan gen ilahi. Itu tugas Bapa. Makanya dalam pernikahan Kristen, dalam perjanjian lama, kitab Yoel kalau tidak salah mengatakan, kamu akan melahirkan keturunan ilahi. Jadi kalau mau disebut Bapa, kita harus mampu menghasilkan
atau melahirkan generasi secara komplit yang memiliki DNA Allah atau memiliki keserupaan dengan Allah. Ini yang berat. Kalau mau disebut Bapa, kita harus mampu menghasilkan generasi ilahi. Tidak sekedar punya anak. Maaf, saya ingin sedikit berbicara kepada saudara supaya lebih jelas ya. Untuk menghasilkan anak, kalau hanya punya anak, itu dalam dunia peternakan, bapaknya itu disebut apa sih? Pemacek atau pejantan. Kalau hanya mampu melahirkan anak, itu namanya pemacek. Hai yang online, kalau enggak ngerti itu pejantan. Maaf permisi kata, sapi itu bukan bapaknya sapi, tapi pejantan. Makanya ibunya disebut induk. Mama-mama mau kan disebut induk, jangan mau. Ya, kalau hanya melahirkan keturunan oleh karena proses biologis, itu belum bapa. Itu masih laki-laki. Masih pejantan kalau ikut bahasa ternak. Tetapi dalam perspektif kerajaan, yang Allah mau bukan itu. Tetapi kita semua menjadi bapa yang baik. Artinya bisa menduplikasi karakter Allah dalam keturunan kita. Katakan amin. Mampu menduplikasi karakter Allah. Dulu saya SMA itu Tuhan taruh di IPA. Ada pelajaran biologi. Salah satu yang paling saya ingat adalah teori hereditas Mendel. Saudara tahu ini. Jadi keturunan itu disebut F1. Jadi keturunan pertama itu disebut F1. Keturunan 2 disebut F2. Kalau yang suka binatang, kalau saudara beli katakan anjing begitu, itu ada stambumnya, ada suratnya. Lalu di situ ada keterangan F berapanya. Artinya keturunan keberapa dari induk aslinya. Misalnya kita beli anjing German Shepherd atau Herder. Itu dari kennel, dari peternaknya itu ada sertifikat. Oh ini anaknya itu. Ini font siapa kan begitu namanya. Lalu dibuktikan dengan surat keturunan pertama. F1 ini paling mahal. Kalau binatang begitu. Jadi begini. Karena apa? Menurut teori hereditas. Dari keturunan 1 ke keturunan 2, keturunan ketiga, keturunan keempat. Ini sifat asal akan makin hilang loh. Makanya kalau F1 itu paling mahal. Ada yang pelihara burung di sini? Yang cinta burung kenari dan sebagainya. Pasti yang F1 itu paling mahal. Indukan yang namanya Yorkshire. Misalnya ya harganya 1 juta. F1-nya bisa 750. Nanti kalau bertelur, mana lagi F2, F3 tambah murah, tambah murah, tambah murah. Akhirnya jadi kenari biasa. Itu binatang saudaraku. Dia hanya mana? Tanggung jawab untuk tetap supaya gen asalnya tidak hilang dalam dirinya. Dia tidak punya kemampuan. Sama dengan tumbuh-tumbuhan loh. Bapak Ibu menanam mangga. Yang gadung yang sangat manis, lalu disetek atau bijinya dia berbuah, bijinya ditanam, itu bisa menyimpang dari asalnya. Makanya saudara, apa yang ingin mau saya sampaikan? Kalau kita mau disebut Bapa, menjadi Bapa yang baik, maka warga kerajaan harus mampu menghasilkan generasi, bukan anak saja. Artinya apa? Keturunan yang menduplikasi secara sempurna karakter ilahi. Kalau mau jadi bapa,
itu harus menghasilkan anak yang segala sesuatunya lebih baik dari bapaknya. Katakan amin. Ayo, pendidikannya, bahkan intelijensinya, kemampuannya. Seringkali orang tua yang enteng-enteng saja menganggap arek saiki kok gak koyok zamanku biyen yo. Lek zamanku gampang diatur. Loh, kalau hari ini sukar diatur, yang salah siapa coba? Paham enggak bahwa itu sebenarnya di dalamnya banyak manusia yang hanya beranak. Tugas itu ada di dalam Anda kalau mau disebut sebagai bapak-bapak yang baik. Harusnya keturunan tambah keturunan akan makin baik. Karena Tuhan Yesus ngomong begini, kalian kepada Petrus dan para rasul lainnya akan melakukan perkara-perkara jauh lebih besar yang aku lakukan. Artinya Tuhan Yesus melahirkan generasi, bahkan pelayanannya lebih hebat dari beliau. Tuhan Yesus 3,5 tahun, pengikutnya cuma 11 orang. Petrus sekali khotbah, 3.000 jiwa bertobat. Ada pelipat gandaan kualitas pelayanan. Kalau mau disebut Bapak yang baik, minimal kita harus bisa menduplikasi karakter ilahi dalam diri kita, bukan karakter kita. Sekali lagi, Bapak yang baik tidak menduplikasi karakternya total kepada anak-anaknya, tapi menduplikasi karakter Allah di dalam keturunannya. Itulah sesungguhnya esensi dari melahirkan generasi. Bukan cuma pindah tongkat estafet, bukan cuma merekrut tenaga-tenaga yang usianya lebih muda, bukan itu. Itu salah satu. Tapi yang terpenting adalah duplikasi karakter Allah ini apakah muncul dalam diri generasi berikutnya. Jangan sampai nanti Bapak itu hanya disebut sebagai ayah saja. Tapi Bapak yang baik itu, Bapak yang mampu menghasilkan generasi. Abraham sudah ditantang oleh Tuhan. Nah, di dalam tugas yang pertama ini, fungsi pertama ini mencakup semua hal. Mendidik, mengarahkan, melatih, dan lain sebagainya. Sehingga karakter ilahi itu muncul di generasi berikutnya. Maka pertanyaannya, ketika generasi-generasi berikutnya tidak lagi punya karakter ilahi, itulah kegagalan sesungguhnya dari proses pembapaan. Jadi kalau mulai sekarang Rock Malang kalau bicara tentang melahirkan generasi, itu bukan saja mencari penerus begitu ya, tetapi melahirkan penerus yang punya kualitas lebih baik dari kita. Jadikan anak-anakmu generasi, katakan amin. Kalau Anda hanya lulusan SMP, anakmu harus SMA minimal perguruan tinggi. Kalau engkau hanya bisa kerja biasa, anakmu pikirkan bahwa dia harus 2-3 kali lipat di atas saya. Demikianlah generasi ke generasi, baru kita layak disebut Bapak. Minimal sama. Tapi kebanyakan yang terjadi apa? Di dunia bisnis pun sama. Bapaknya dengan kualitas A membentuk sebuah perusahaan, lalu generasi kedua menghancurkan, generasi ketiga melenyapkan sudah. Tidak ada yang salah sih sebetulnya, yang salah adalah generasi awal. Allah tidak minta begitu kok. Yang disebut Bapak itu mampu. Tidak hanya mentransfer karakter dia, tapi karakter Allah. Nah, ini betapa berat ya, jadi Bapak yang baik itu. Konsekuensinya maka para Bapak harus dekat dengan Tuhan. Para Bapak harus menyerap energi ilahi lebih dari yang lain. Karena apa yang mau kita turunkan? Kalau tidak DNA kerajaan buat anak-anak kita. Dan generasi yang akan datang.
Ketika saya menyiapkan ini, karena ya gereja Rock punya jadwal tentang fathers ini. Saya pun juga koreksi diri, apakah saya sudah melakukan? Kebanyakan kita hanya ingin menduplikasi anak-anak kita itu jadi koyo awak dewe. Bukan itu ukurannya. Hai bapak-bapak, mulai sekarang ukurannya bukan saudara loh. Ukurannya adalah Kristus. Dan itu tugas Bapak. Untuk melahirkan generasi ilahi. Lanjut. Ini yang pertama, kalau mau disebut Bapak yang baik. Yang terakhir, untuk Bapak yang baik, itu jujur aja ini gini loh. Ini saya ambilkan ini dari ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah menjadi keturunanmu. Kenapa ini saya sebut tanggung jawab begini? Kapan Abraham atau akhirnya kita ini akan disebut Bapak yang baik? Yang pertama adalah mampu melahirkan generasi. Yang kedua adalah ini, mampu diikat sebuah perjanjian. Orang yang mampu diserai sebuah perjanjian itu adalah orang yang sudah cakap dan bertanggung jawab. Allah itu akan mengikat antara Allah dan Abraham. Ada komitmen Allah, ada komitmen Abraham. Makanya ayat 7 dari Kejadian 17 itu isinya covenant. Yang bisa diikat perjanjian itu siapa? Kenapa larinya kok ke tanggung jawab begini? Dalam ilmu hukum, nah kebetulan latar belakang saya kan juga hukum, saya berarti berhak ngomong pada saudara-saudara. Dalam sebuah covenant antara Allah dan Abraham, syaratnya ada covenant itu apa? Dua-duanya adalah pihak yang bertanggung jawab. Maka diikatlah perjanjian. Maka itu hukum positif mengatakan perjanjian tidak bisa dibuat ketika salah satunya tidak cakap hukum. Anak-anak belum bisa diajak bikin covenant. Orang yang tidak cakap hukum walaupun sudah tua umurnya belum bisa. Maaf, orang tidak normal tidak bisa diikat perjanjian. Maaf permisi kata lagi, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa tidak bisa diikat perjanjian. Makanya kalau ada tindak pidana lalu terdakwanya atau calon tersangkanya gila, maka hukumnya selesai. Dia tidak bisa diadili. Maka yang bisa membuat perjanjian, covenant, itu adalah orang yang sudah dianggap cakap hukum. Artinya apa? Mampu bertanggung jawab. Jadi kalau mau jadi bapak yang baik, ini poin kedua. Selain mampu melahirkan generasi adalah mampu bertanggung jawab. Katakan amin yang di rumah dan di sini. Menjadi bapak yang baik itu bapak yang bertanggung jawab. Makanya Tuhan ngomong kepada Abraham, kamu akan menjadi bapak. 1, kamu akan melahirkan generasi. 2, aku akan mengikat perjanjian dengan engkau. Artinya Tuhan memandang dia sudah bisa bertanggung jawab. Karena di pihak Allah ada komitmen, di pihak Abraham pun punya komitmen. Allah berkomitmen memberkati, memberi warisan dan lain-lain. Abraham harus tetap dalam iman, dalam ketaatan. Dan ada tanda perjanjiannya waktu itu disunat. Artinya perjanjian, covenant hanya bisa diikat dengan orang yang bertanggung jawab. So, bapak yang baik itu harus bertanggung jawab. Katakan amin. Tanggung jawab apa? Nah nanti kita ini bapak yang baik enggak sih? Paling tidak ada 3 aspek. Dulu pernah saya sampaikan dalam pewarisan. Seorang bapak itu bertanggung jawab dalam 3 aspek sekaligus. Yang pertama tentu saja mencukupi secara fisik. Makan, pakai, minum, harta dan sebagainya itu tanggung jawab pertama seorang bapak. Kalau belum bisa bertanggung jawab di situ, belum layak disebut bapak.
Iya. Yang kedua, bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab membentuk karakter. Nah, balik lagi, poinnya dengan yang pertama membentuk generasi. Dan yang ketiga, bertanggung jawab meneruskan iman percaya. 3 aspek tanggung jawab seorang bapak itu mencukupi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Sandang, pangan, papan, keuangan, dan sebagainya. Itu fungsi bapak. Memelihara, membela dia, itu fungsi bapak. Melindungi, itu fungsi bapak. Fungsi fisikal itu fungsi bapak. Kalau tidak tanggung jawab di situ ya durung wayai jadi bapak dia. Masih jadi ayah saja. Bapak tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan fisik. Tapi bapak juga harus punya aspek dalam bentuk tanggung jawab karakter. Dan bapak juga bertanggung jawab atas meneruskan iman percaya. Kalau itu tidak dilanjutkan saudara, itu tidak layak disebut bapak. Sudahkah kita bertanggung jawab penuh? Tanggung jawab itu apa? Nah, sekarang. Kalau itu tadi bentuknya 3 hal. Kecukupan harta, fisik, sandang pangan, papan, dan semua hal yang diperlukan untuk hidup. Pembentukan karakternya, terus imannya tetap menjaga imannya. Nah, tanggung jawab sendiri itu apa? Sejauh mana tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu berbanding lurus dengan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Jadi tidak boleh kemudian ketika seseorang kepala keluarga sudah melakukan yang terbaik dalam batasnya. Nah, ini pihak lain tidak boleh menuntut. Artinya yang ditanggung jawabi seorang kepala keluarga atau bapak itu adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti Bapa kepada kita umatnya. Tuhan berjanji, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu, tapi bukan gengsimu, kan begitu. Tugasnya dibatasi dengan itu. Maka seorang Bapa, kalau mau disebut Bapa yang baik, dia harus bertanggung jawab. Baik itu Bapak dalam keluarga, Bapak dalam komunitas, Bapak dalam perusahaan, Bapak di dalam marketplace, itu semua harus punya tanggung jawab akan ini. Dia harus berada di paling depan untuk segala hal. Memprotek seluruh keluarganya. Ada satu yang menarik ini. Anne Gates itu bilang begini. Hampir semua laki-laki bisa menjadi ayah. Tapi dibutuhkan seorang yang spesial untuk menjadi bapak. Di sini makin jelas ya perbedaannya. Jadi itu tidak ada hubungannya sama sekali, bukan hanya fungsi reproduksi. Tapi bapak itu bicara soal tanggung jawab. Bapak itu bicara soal untuk melahirkan generasi yang lebih baik. Kalau hanya untuk melahirkan seorang anak, hampir semua laki-laki itu bisa menjadi ayah. Bisa. Tapi tidak semua orang bisa jadi bapak. Akhir dari renungan ini, di mana kita sekarang? Sudahkah kita jadi bapak yang baik? Biarlah pada bulan-bulan pembapaan ini kita kembalikan fungsi ini dengan benar. Karena salah satu syarat dari kedatangan Tuhan, Tuhan Yesus ngomong nanti, aku akan membuat katanya, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Sebelum datang hari yang besar itu. Mari kita fungsi ini kita jalankan semua. Saya ulang sebentar. Hubungan dengan Allah itu adalah hubungan yang sedemikian pembapaannya.
Kita tidak perlu khawatir tentang apapun karena kita punya Bapa yang baik. Tapi di sana juga melekat rasa takut dan hormat. Pemujaan kita kepada Allah dan iman kita akan penyediaannya itu juga dibarengi dengan takut dan hormat akan Allah. Dan selanjutnya kita pun diminta untuk menduplikasi karakter beliau sebagai Bapa yang baik. Yang ditandai dengan hal utama, mampu melanjutkan generasi, dan yang ketiga, berani mengambil tanggung jawab sebagai seorang bapa. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita dan tetap semangat berjalan terus dalam pimpinan Tuhan. Ketika kita melaksanakan apa yang Tuhan mau bagi kita. Allah yang komitmen itu tadi. Kalau terhadap Abraham, itu sudah diikat sebuah covenant yang menuntut semua tanggung jawab dari pihak Allah, mustahil untuk tidak menepati janjinya. Maka jangan hanya sekedar menjadi ayah. Ayo kita naik. Jadi bapak di rumah, jadi bapak di marketplace, jadi bapak di komunitas, kalau gereja mulai komsel, sampai kepada komunitas yang lebih besar, bahkan di gereja kita masing-masing yang Tuhan taruh, dan menjadi bapak dimanapun kita ada. Lanjutkan duplikasi generasi ilahi ini. Ini tidak memandang batas dimanapun kita berada. Anda akan disebut bapak. Ada banyak contoh di Alkitab. Teman-teman yang memainkan musik boleh mengambil bagian, menyiapkan dirinya. Di sepanjang sejarah Alkitab Perjanjian Lama terutama, kita mendengar Kaleb, bapak Hebron, si ini bapak orang percaya, ini bapak kaumnya, ini bapak ini. Mereka semua berhasil menduplikasi karakter Allah dalam hidup mereka. Bapak orang beriman, bapak orang ini. Betapa indah tugas itu. Biarlah kita masing-masing berfungsi seperti ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Kuasamu terlebih besar. Tetapkan di dalam hatimu untuk mohon kepada Tuhan. Kalau firman itu diberitakan, itu berarti Tuhan mau kita melakukan. Tapi di dalam kehendak Tuhan selalu ada, perhatikan ini, di dalam kehendak Tuhan itu selalu ada campur tangan Tuhan untuk menolong kita. Kuasamu terlebih besar, oh Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Ini benar Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kalau mau terjadi pemulihan, kita semua harus kembali kepada fungsi ilahi ini. Siapapun kita, tidak hanya berbicara soal gender, tapi memang terutama kaum laki-laki harus mengambil tanggung jawab ini. Kaum pria, dari laki-laki menjadi pria, dari pria kemudian akan menjadi bapak.
Kalau kita mau mengambil tanggung jawab ini, maka percayalah, janji Tuhan itu tidak akan pernah tidak ditepati. Kuasa Tuhan itu akan mampu bekerja dengan cara yang hebat. Dan akan memberikan nama baru buat kita. Dari Abram menjadi Abram. Dan kita pun seolah-olah diberi nama baru. Karena melihat progres kita telah menjadi bapa yang benar buat generasi ini. Samud terlebih besar. Tuhan pulihkan kami. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. dalam diri Abraham seolah-olah ketika pada usia 90, 92, 93, 94, 95 sampai kemudian mendekati 99. Seolah-olah Tuhan lupa. Tapi sebenarnya ketika orang mulai sadar dan kembali kepada fungsi yang Tuhan atur bagi hidupnya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahkan tidak ada yang mustahil. Umur 100 pun masih mampu dia melahirkan seorang anak. Artinya kapanpun seseorang mau berbalik kepada Tuhan, tidak ada kata terlambat. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memenuhkan harapannya dalam diri kita. Kita semua yang berhimpun pagi ini di tempat ini maupun di rumah, tidak ada kata gagal bagi orang yang mau bangkit. Tidak ada kata gagal bagi orang yang mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman. Dan lihatlah ketika fungsi itu sudah kembali benar. Abraham bukan lagi Abram yang dulu, tapi Abram yang menikmati semua kekayaan kemuliaan di dalam Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, Kuasa-Mu terlebih
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kembali firman-Mu datang kepada kami semua. Kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, dan DNA-Mu ada di dalam kehidupan kami juga sebagai orang percaya. Kami yakin dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami juga sanggup menjadi Bapa yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Mungkin kami pernah berbuat kesalahan, ataupun kami pernah gagal di dalam kehidupan kami sebagai seorang Bapa, tetapi kami percaya pemulihan-Mu itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau terus memberikan pengurapan-Mu ya Tuhan, dan sesuatu yang baru untuk disampaikan kepada kami semua Tuhan. Memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati rumah tangganya, pekerjaannya, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih. Dan kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami menaruh di dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.